bernyanyi, kita bernyanyi karena bergirang hati, bersorak, bertepuk, berarak-arak. Bersiul kita bersiul, tandemnya. Masyarakat Kalimantan Timur mengenal Haji Muhammad Yosutomo, seorang tokoh yang cukup populer. Tidak hanya dikenal sebagai pengusaha yang memiliki strategi bisnis begitu tajam, mampu membaca pasar, berani berspekulasi, mengeluarkan modal besar namun penuh dengan perhitungan matang. Tidak gegabah tetapi hati-hati dan teliti, dan sikapi disiplin tinggi. Dari permasalahan kecil sampai besar dan rumit ditangani secara serius, tak suka membuang-buang waktu percuma, sehingga mencatat sejarah besar sebagai pelopor Hotel Bintang 5 pertama, pendiri lapangan golf pertama, pendiri Masjid Muhammad Cengho pertama. Semua serba pertama terjadi di Kalimantan Timur. Bahkan sebagai tokoh peduli pendidikan, disebabkan dunia pendidikan tak luput dari perhatian Haji Muhammad Yosutomo. Menurutnya, maju mundurnya sebuah negara tergantung sejauh mana mutu pendidikan serta merta memiliki dasar mentalitas berkualitas. Sehingga Haji Muhammad Yosutomo pun mendirikan Taman Pendidikan Fastabikul Khairat di atas lahan yang luas dikelilingi rimbun pepohonan, menandakan bahwa Haji Muhammad Yosutomo termasuk pecinta penghijauan yang sangat penting disubur makmurkan. Sekolah taman kanak-kanak tidak bisa dipandang ringan, menjadi cikal bakal menuju tahap pendidikan ke sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Semua sudah berjalan. Bahkan sekolah taman Yayasan Fastabikul Khairat sudah berjalan 18 tahun lebih. Teruji kelayakannya, termasuk sekolah pilihan masyarakat seputar kota Samarinda, Kalimantan Timur. Pemahaman lebih dalam tujuan diadakan sarana pendidikan taman kanak-kanak adalah jenjang pendidikan anak usia dini atau PAUD dalam bentuk pendidikan formal yang bersedia untuk anak berumur 6 tahun ke bawah. Kurikulum taman kanak-kanak ditekankan pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Lama masa belajar seorang murid di taman kanak-kanak biasanya tergantung pada tingkat kecerdasannya yang dinilai dari rapor per semester. Secara umum untuk lulus tingkat program di taman kanak-kanak selama 2 tahun, yaitu taman kanak-kanak 0 kecil dan taman kanak-kanak selama 1 tahun, taman kanak-kanak 0 besar, taman kanak-kanak besar selama 1 tahun. Pada tahun 2016, menempuh pendidikan TK adalah tidak wajib untuk menempuh sekolah dasar. Di taman kanak-kanak, siswa diberi kesempatan untuk belajar dan diberikan kurikulum pembelajaran yang sesuai dengan usia pada tiap-tiap tingkatannya. Siswa diajarkan mengenal hal-hal berikut ini. Kurikulum taman kanak-kanak, agama menjadi landasan penting untuk menanamkan mental spiritual untuk selalu berlaku baik, jujur, beramanah, penuh tanggung jawab, taat, dan patuh setia menjalankan perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Berbudi, bahasa yang baik, bertutur kata lembut, memiliki tata krama, sopan santun, saling menghormati, berlaku kepada siapapun. Menuntun dalam hal berhitung, memacu kecerdasan, serta merangsang motorik secara cepat, benar, dan tepat. Membaca, mengenal aksara dan ejaan, menumbuhkan semangat, meluaskan wawasan agar di kemudian hari diharapkan menjadi seorang pemimpin yang kaya dengan berbagai pengetahuan. Dunia tarik suara atau bernyanyi pun tidak dikesampingkan dengan tujuan mengembangkan potensi bakat anak didik sejak dini. Apabila satu masa dunia seni suara menjadi pilihan, maka menjadi penyanyi profesional diharapkan bukan hanya berskala nasional namun mampu menembus kancah internasional. Bersosialisasi dalam lingkungan keluarga dan teman-teman sepermainannya, membangun sifat gotong royong, meningkatkan mutu kerjasama dalam kekompakan, saling berbagi rasa, saling mengasihi, menghargai perbedaan, serta mewujudkan keharmonian yang terpuji. Berbagai macam keterampilan lainnya pun harus diperkenalkan atau diarahkan sebagai pilihan alternatif untuk dipersiapkan menyongsong hari depan yang terang benderang.
Tujuan belajar di taman kanak-kanak adalah meningkatkan daya cipta anak-anak dan memacu mereka untuk belajar mengenal berbagai macam ilmu pengetahuan melalui pendekatan nilai budi bahasa, agama, sosial, emosional, fisik, motorik, kognitif, bahasa, seni, dan kemandirian. Semua dirancang sebagai upaya mengembangkan daya fikir dan peranan anak dalam hidupnya. Nah, begitu jauh Haji Muhammad Yoshitomo mampu menangkap dan merealisasikan demi kepentingan hajat hidup bersama dalam koridor berlandaskan kekuatan falsafah Pancasila berpegang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah disepakati bagi segenap bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tanah air kita tercinta. Bravo Haji Muhammad Yoshitomo, semoga jejak langkahmu menjadi inspirasi bagi para generasi penerus bangsa demi kemajuan nusa dan bangsa dalam dunia pendidikan. Bernyanyi kita bernyanyi karena bergirang hati, bersorak, bertepuk, berarak-arak, bersiul kita bersiul tandanya. PPK Fastabikul Hollywood Samarinda, visinya menjadi sekolah unggulan guna menghasilkan generasi yang islami, cerdas, mandiri, inovatif, dan berwawasan kebangsaan. Misinya menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, berbasis pada Al-Quran dan hadis, mengembangkan potensi siswa untuk menjadi insan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, menjadi teladan di lingkungan sekitarnya, menyelenggarakan pembelajaran dengan sistem terbaik dan berorientasi pada siswa, menanamkan kecintaan dan kebangsaan terhadap bangsa dan negara, cerdas berkarakter. Terima kasih